warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Jadi di segmen bekal kali ini aku mau bahas tentang metode kalibrasi TDS meter. Alat ini biasa digunakan di laboratorium kesehatan lingkungan untuk mengukur total dissolved solid. Total dissolved solid adalah banyak sedikitnya bahan padat baik organik maupun anorganik yang larut dalam air. Nah, bahan-bahan TDS ini tidak bisa mengendap secara sendirinya, jadi dia terus melayang-layang dan tidak bisa disaring dengan saringan biasa. TDS digunakan untuk mengetahui kemurnian dari air yang kita periksa. Semakin tinggi TDS-nya, maka air dianggap kurang murni. Oleh karenanya nih, Permenkes nomor 2 tahun 2023 itu menyebutkan bahwasanya maksimal TDS di air minum adalah kurang dari 300 ppm atau kurang dari 300 mg per liter. Jadi ketika lebih dari itu, maka air itu kurang layak untuk diminum. Kenapa kalibrasi TDS meter menjadi penting? Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama adalah untuk menjamin akurasi hasil pengukuran. Kita tahu bahwasanya pengukuran TDS ini pastinya akan kita bandingin dong sama standar Permenkes nomor 2 tahun 2023. Nah, kalau alatnya ini nggak akurat atau pengukurannya tuh salah-salah, ya berarti interpretasi yang akan kita lakukan juga bakalan salah. Dan ya itu merugikan air yang kita periksa. Yang kedua adalah untuk mengoptimalisasi sumber daya untuk pengolahan air. Kita tahu bahwasanya pengolahan TDS akan lebih tricky dibandingkan pengolahan TSS ya, yang bisa disaring secara langsung. Nah, ketika kita misal menggunakan bahan kimia dan kadarnya tidak sesuai nih, gara-gara TDS meternya tuh nggak pas, ya itu akan merugikan pengelola sumber daya air. Dan yang terakhir, untuk PLP contohnya adalah saya, itu pastinya dipakai untuk penyesuaian atau pemenuhan standar ya, baik standar lab maupun standar dari kinerja saya sendiri. Untuk TDS meter yang saya periksa, kebetulan kali ini adalah merek HM Digital. Jadi saya sifatnya cuma mengikuti apa yang ada di panduan saja ya. Nah, di panduan ini sebenarnya sudah dituliskan bahwasanya alat ini tuh udah dikalibrasi menggunakan larutan NaCl 342 ppm. Tetapi memang ada kemungkinan ketika penggunaannya sudah lama, dia memerlukan kalibrasi teknis, dan itu bisa saja kita lakukan dengan menggunakan bahan yang ada. Alat dan bahan untuk kalibrasi TDS meter yaitu TDS meter dan obeng kecil, conductivity meter terkalibrasi, selanjutnya tisu, dan larutan NaCl 342 ppm. Untuk prosedurnya, pertama kita perlu melakukan pengukuran konduktivitas larutan NaCl menggunakan conductivity meter. Pastikan angkanya sebesar 471 mikrosiemens per cm. Selanjutnya, lakukan pengukuran total dissolved solid menggunakan TDS meter. Hasil yang ideal berada di angka 342 ppm. Jika hasil tidak pas, maka kita bisa menyesuaikan dengan memutar baut kecil di belakang alat menggunakan obeng. Seperti ini, putar terus hingga angkanya sesuai. Oke teman-teman, demikian tadi cara untuk melakukan kalibrasi teknis TDS meter. Seperti biasa, selanjutnya adalah kita menyusun laporan ya, karena kewajiban kita adalah menulis apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita tulis. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.